Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, bersyukur kita pada Allah Qadir Rabbul Jalil dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Membincangkan tentang waktu dalam Al-Quran adalah perbincangan yang tak akan pernah habis-habisnya, karena memang kita hidup dalam hitungan-hitungan waktu. Maka Hasan Al-Basri pernah menyebut, anta ayyam, engkau adalah tumpukan-tumpukan waktu, yang apabila waktu itu berkurang, maka sebenarnya dirimu akan berkurang. Sampai akhirnya waktu itu habis, maka dirimu pun akan habis. Oleh karena itulah dalam Al-Quran begitu muhimmahnya, begitu pentingnya perbincangan waktu, maka Allah dalam Al-Quran berulang-ulang bukan hanya membincangkan, tapi sampai bersumpah dengan potongan-potongan waktu. Para pemirsa, bisa kita nanti mengingat, misalnya Allah bersumpah dengan potongan waktu itu, misalnya wadduha, demi waktu duha. Artinya Allah bersumpah menggunakan potongan waktu duha. Wal laili, demi waktu malam. Wan nahari, demi waktu siang. Wal fajri, demi waktu fajar. Bahkan siklus yang disebut dengan malam dan siang, persoalan cahaya matahari itu disebut oleh Allah. Wasyamsi wal qamar, demi matahari dan bulan. Disebut Allah lagi pada ayat yang lain, wan najmi, demi bintang. Ini mengapa Allah berulang-ulang bersumpah menggunakan potongan-potongan waktu. Belum lagi Allah tidak menggunakan kalimat sumpah. Begitu banyaknya ayat membincangkan itu. Bahkan ada satu ayat yang ini akan kita lirik dan kita lihat mentadabburinya, adalah surah Al-Asr wal asri. Ini makna secara umum, demi masa. Allah bersumpah menggunakan makna dan hitungan masa secara global, secara umum. Apa makna yang ingin kita petik dari perbincangan ini adalah, jika ada satu kata yang diulang-ulang oleh siapapun, maka sebenarnya kalimat itu adalah sesuatu yang sangat penting. Persoalan itu sesuatu yang cukup penting. Jika ada seorang guru mengingatkan pada muridnya akan satu peristiwa, baca, kira-kira begitu kalimatnya untuk murid-muridnya, maka sebenarnya membaca itu sesuatu yang cukup penting bagi murid-muridnya. Maka sama ketika Allah bersumpah juga berulang-ulang menggunakan waktu, itu untuk mengingatkan kita semua betapa nikmat waktu itu cukup mahal Allah berikan pada kita. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, maka untuk melirik ini dan melihat ini, mari sejenak kita merenungkan satu surah, yang surah ini adalah surah yang sangat detail membincangkan waktu, yaitu surah Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal asri, demi masa. Jadi hitungan masa, hitungan 24 jam dan utuh sampai akhir, itu masuk dalam makna Al-Asr. Mengapa kita ingin sebutkan bahwa makna Al-Asr ini makro? Karena hakikatnya kita ingin menyebutkan bahwa Allah menyebutkan dengan pada poin yang kedua, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya, dua kali Allah menggunakan taukid, inna dan lam. Sesungguhnya, jika ingin diterjemahkan sesungguhnya dan sesungguhnya, manusia itu merugi dalam proses menggunakan waktu demi waktu yang Allah berikan padanya. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, maka kita bisa ingin refleksikan, ada masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, lalu masa tua, dan akhirnya berakhir masa itu. Bahkan fragmentasi yang lebih jauh lagi
Spesifiknya ada malam, ada siang. Itu semua Allah sebutkan dalam makna bahwa kita adalah ayam, min ayam, bahagian daripada proses waktu itu sendiri. Namun yang menariknya adalah Allah mengingatkan sesungguhnya manusia itu betul-betul merugi dalam menggunakan waktu. Maka ini adalah pembelajaran, maka ini adalah ibrah dan warning bagi kita semua, karena kita tidak mengetahui kapan batas akhir waktu yang Allah berikan pada kita. Maka cerita waktu ini akan terkait dengan umur. Pada surah Yasin Allah sebut, وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. Siapa yang Allah panjangkan umurnya, maka Allah akan kurangi nikmat penciptaannya. Dulu dia tidak beruban rambutnya, sekarang sudah tumbuh uban. Dulu matanya betul-betul tajam, sekarang sudah mulai rabun. Dulu giginya masih kuat, sekarang sudah mulai goyang, bahkan sudah ompong. Itu proses yang disebut dengan berjalannya ditambahkan Allah waktu, tapi sisi lain Allah kurangi nikmat-nikmat penciptaan pada dirinya. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, maka kita akan lihat ini betapa mahalnya sebenarnya waktu dan jatah yang Allah berikan pada kita. Proses demi proses yang kita alami, yang itu merupakan sunnatullah, tidak bisa kita nafikan. Ada orang yang dari mulai kecil sampai dia tua, proses itu dia alami, dia nikmati, dan diberikan Allah jatahnya. Nah, persoalannya adalah berapa porsi yang Allah kasih pada perorangan. Nah, itu adalah hak vetonya Allah. Ada orang yang 30 tahun, ada orang yang 40 tahun, ada orang yang 50 tahun, bahkan ada yang panjang umurnya sampai 100 tahun. Maka ini adalah ilustrasi persis seperti jatah yang diberikan oleh Allah pada kita semua, sebagaimana kita punya paket dan data yang punya juga batasnya, minimal dan maksimalnya, yang begitu habis terkadang paket data yang ada di handphone siapapun, maka dia tidak bisa lagi mengoperasikannya, dan berhentilah dia dalam menggunakan alat-alat yang ada di genggamannya, handphonenya, dan seterusnya. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, maka inilah bahagian yang sangat penting, muhimmah, yang Allah ingin kuatkan pada poin pertama ini, bahwa Allah berulang-ulang bersumpah menggunakan media waktu, ditambah lagi, dikuatkan lagi perbincangan tentang umur, tentang ajal, tentang kehidupan, bahkan waktu-waktu yang dimuliakan Allah, bahkan waktu-waktu yang terkadang itu disebutkan waktu yang terlarang dalam waktu dan segmen tertentu. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, pada ayat kedua pada surah Al-As, Allah tegaskan ini untuk mengulangkan, mengingatkan kita. Boleh jadi saya dan kita semua dalam proses orang yang boleh jadi merugi menggunakan fase-fase kehidupan kita. Maka Rasul pun dalam banyak hadis, ya, maka bukan hanya dalam Al-Quran, hadis pun cukup banyak yang mengingat, mewarning kita untuk tidak menjadi orang yang merugi atau menyesal kemudian ketika fasih menggunakan waktu. Hadis yang cukup masyhur itu adalah ightanim khamsan qabla khams. Jaga 5 sebelum datang 5. Itu disebut Rasul itu. Mengapa ada kalimat jaga 5 sebelum datang 5? Itu warning. Orang yang tua tidak akan bisa dia kembali pada masa mudanya. Orang yang sudah remaja dipastikan tak bisa dia kembali pada masa kanak-kanaknya, dan seterusnya. Maka Rasul mengulang ightanim khamsan, jaga 5 sebelum datang 5. Apa itu kata Rasul? Jaga masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ini siapapun pasti mengalami ini. Dia pernah muda, dia pernah tua. Orang-orang yang tua sampai ada ilustrasi syair Arab. Dia duduk di depan pintunya sore dan mengatakan, wahai waktu muda, ya laita syabab, bisakah engkau kembali padaku? Padahal dia sudah tua renta. Dia mengilustrasikan dan dia menghitung kalaulah waktu muda itu kembali padaku. Itu kalau. Dan tidak dipastikan tidak akan bisa kembali karena sudah lewat. Maka terkadang dalam dunia kekinian sekarang, ada orang yang
sudah kakek-kakek, nenek-nenek, tapi juga ingin bergaya seperti anak muda. Itu sama, itu ilustrasinya. Dia sebenarnya tak ikhlas bahwa dia terlalu cepat diciptakan Allah, lalu dia sekarang tua di era yang modern ini. Maka pakaiannya dan seluruhnya persis seperti anak muda. Padahal dia sudah tua. Ini fase bahwa dia memutih rambutnya tidak bisa dinafikan. Itu berjalan. Lalu kata Rasul, jaga masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Jadi ketika sehat, ya maksimal. Dia beribadah, menuntut ilmu, melakukan hal-hal positif sebelum datang masa sakit. Begitu dia sakit, wassalam, sulit untuk bekerja, sulit untuk menuntut ilmu, sulit untuk mengembangkan potensi dirinya. Jadi ini semua warning dari Rasul. Tapi kata Rasul lagi, jaga masa lapangmu sebelum datang masa sempitmu. Jadi ketika dia punya waktu yang luang, dia manfaatkan, dia press betul untuk melakukan hal-hal yang terbaik, hal-hal yang positif untuk menopang dirinya, kemaslahatan untuk agama, orang tuanya, bahkan untuk bangsa. Bahkan kata Rasul lagi, jaga masa, ini di ujung. Kalau tadi kesehatan, ada lagi masa muda, masa lapang, gitu ya. Sampai lagi di ujung itu membincangkan jaga masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Ini dikunci Rasul, karena sebenarnya kita dihamparkan oleh Allah dengan yang kita sebut paket tadi. Ya, yang kita sebut dengan paket, ada orang yang 30, 40, 60 dan seterusnya. Maka kata Rasul, jagalah masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Jadi semua kita yang hari ini dikasih Allah, selagi dia hidup, dia menganggap biasa-biasa saja. Saya masih hidup, masih sehat, dianggap biasa-biasa saja. Maka kata para ulama, banyak manusia merasakan mahal nikmat Allah ketika sudah dicabut Allah nikmat itu padanya. Orang yang sehat, terkadang dia luput dan lupa bahwa kesehatan itu biasa-biasa saja. Tapi begitu dia sakit, tak bisa bergerak, tidak bisa berjalan, baru dia rasakan bahwa sehat itu mahal. Ada orang diciptakan Allah sempurna, tangan kakinya. Tapi ketika satu kejadian, dia tabrakan lalu kakinya harus diamputasi, baru dia merasakan betapa mahalnya kaki yang Allah kasih pada dirinya. Waktu dia masih punya kaki, dia anggap biasa-biasa saja. Inilah yang menjadi warning para ulama juga bagi kita, untuk mengingatkan betapa nikmat yang kita punya saat ini, betapa mahal sekali. Anak, istri, orang tua, itu mahal, kenikmatan. Jangan ada orang begitu ketika tidak ada orang tuanya, baru tahu dia betapa indahnya dan berharga punya orang tua. Ketika sudah tiada, itu ilustrasi-ilustrasi kecil bagaimana menikmati, mensyukuri apa yang kita punya saat ini. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mewarning, ayat menegaskan, ini seiring sejalan. Ayat mengatakan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar merugi. Lalu kata Rasul, jaga 5 sebelum datang 5. Ini klub dan saling menguatkan kita untuk mewanti-wanti waktu yang Allah kasih pada kita. Coba kita renungkan sederhana. Kita semua sama-sama dikasih waktu 24 jam. Sama, tidak ada berbeda. Tapi dalam memanfaatkan waktu 24 jam, ada yang sebagai presiden, ada sebagai menteri, yang waktunya sama juga dengan siapapun. Tapi ada orang yang luar biasa dahsyat betul, dia memanfaatkan waktunya dalam durasi 24 jam. Nah, ini yang kita sebut, mana posisi kita? Apakah falah, orang yang menang, beruntung, atau khasir, orang yang merugi, memaintain dan memanage waktu yang Allah berikan pada kita. Maka kalau ini dia renungi, dia hayati, maka dia tak akan pernah menyia-nyiakan waktu luangnya. Dia akan maksimalkan, dia push, apalagi. Jika dia beribadah, apa yang aku lakukan? Jika dia bekerja, apa yang aku munculkan, kreasi dan seterusnya. Sehingga tidak ada waktu luang baginya untuk yang namanya hasud, hasad, iri, melihat orang, dan seterusnya. Dia akan sibuk memperbaiki dirinya untuk melakukan hal-hal terbaik dalam hidupnya. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis lain kata Rasul, ada 2 nikmat yang manusia itu sering tertipu. Apa itu?
yang maghbun kalimatnya, tertipu. As-sihhah wal farah, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Ternyata kata Rasul, cukup banyak yang tertipu dengan dua nikmat ini. Ketika dia sehat, ketika dia kuat, dia tak manfaatkan. Dia anggap biasa-biasa saja. Tapi begitu dia jatuh sakit, nauzubillah, ada orang yang dulunya sebelum stroke kuat, sekarang dia stroke. Betapa Allah ingin tunjukkan, jangankan untuk bekerja, mengambil air minum untuk dia minum pun, dia tak sanggup lagi dengan. Padahal tangannya ada, tapi dia tak punya kemampuan untuk itu. Terkadang ketika sudah dicabut Allah, ya Allah, betapa nikmatnya sehat ini, dia sebutkan. Sama juga orang yang waktu luang farah, dia masa remajanya, masa dewasanya, banyak waktunya, mungkin dia hanya mungkin bagaimana dia ya menikmati saja. Tak ada poin-poin yang dia dapatkan untuk mengkreasi, meningkatkan, mengupgrade potensi-potensi yang luar biasa pada kehidupannya. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, di ujung ayat dari surah Al-Asr itu Allah menyebutkan, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hanya 3 variabel saja, 3 komponen saja orang yang tidak merugi menggunakan waktu. Dan itu bukan parsial ya, tapi saling berkaitan. Amanu, amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang yang beriman, orang yang yakin dengan Allah, dengan Rasulnya, dan dengan para malaikat, kitab-kitab suci, dan seterusnya. Dia punya keyakinan. Dia rujuk pada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, selesai. Tapi cukupkah itu? Tidak. Ternyata iman itu punya manifestasi. Harus diwujudkan dan harus dibuktikan. Apa itu? Dengan amilus salihat. Amal-amal soleh. Yang kalau ingin kita variabelkan dalam kajian fiqh ada namanya amal soleh itu secara mahdhah, ya, hanya pribadi saja, hanya utuh ibadah mutlak. Ada yang ghairu mahdhah. Yang ghairu mahdhah itu berdampak pada sosial, zakat, ya, infak, sedekah, dan seterusnya. Jadi kira-kira jika ingin disimpulkan adalah amal as-salihah itu orang yang soleh secara individual dan soleh secara sosial. Apa maknanya? Karena Quran itu hanya menganjurkan pada 2 sisi, individual dan sosial. Orang yang sholat, orang baca Quran, itu hanya kepentingan untuk dirinya. Dia zikir untuk dirinya. Tapi ketika dia melakukan puasa, jika dia maknai, dia akan merasakan betapa sulitnya, orang tak punya, tidak makan, dan seterusnya. Lalu dia wujudkan dalam infak, sedekah, wakaf, membantu, dan seterusnya. Maka dia akan menyatukan apa yang disebut dengan amal soleh individu dan amal soleh secara sosial. Kalau ini kolektif, ini yang disebut tadi, orang yang tak merugi menggunakan waktu. Maka kalau dia pincang, ini tidak disebut amal soleh kolektif. Ada orang yang boleh jadi secara individual soleh. Sholatnya rajin, tahajudnya rajin, duhanya rajin. Tapi jangan cerita infak sedekah, dia tidak mau. Ada orang beramal, tapi bakhil. Sampai ada ilustrasi menarik, kalau si fulan itu, kalau cerita infak sedekah, jangankan uangnya, dosanya pun kalau diminta tak dikasihnya. Kira-kira sangkinkan bakhilnya. Ada juga sebaliknya, ada orang yang jor-joran berinfak, membantu, tapi tak sholat. Ini yang timpang. Dia harus tetap individunya sholih, sosialnya juga sholih. Malah Quran mengkritik itu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Bukan orang tak mengakui Allah, tak mengakui Rasul, tidak. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Orang yang kerjanya menghardi anak yatim. Ada anak yatim main dengan anaknya. Lalu dia larang, jangan main dengan anak si fulan. Itu anak yatim, nakal nanti. Kau pun ikut nakal. Secara tak langsung dia menghardi anak yatim. Orang yang begitu, kata Quran, itu adalah pendusta agama. Bahkan wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, orang yang tak menganjurkan orang lain memberi makan orang miskin. Maknanya dia tak mampu tapi tak memberikan ajakan pada orang lain untuk memberi makan orang miskin.
Baru yang ketiga, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi saling menasihati, mengingatkan dalam kebaikan. Kalau dia telah luput, diingatkan. Kalau dia belum pada jalan kebenaran, ingatkan. Karena maka dalam Islam semua kita adalah dai. Bukan masih ustaz, tapi dai. Mendakwah orang pada kebaikan dengan cara hikmah, bukan menghakimi. Didoakan dan dengan kalimat pilihan-pilihan kata yang bisa menyejukkan hati dan bisa menyentuh hatinya, tunduk pada Allah, rujuk pada kebenaran, dan dia memahami, merasakan betapa nikmatnya ibadah pada Allah, nikmatnya bertuhan. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, maka di ujung perbincangan cerita waktu ini yang diikat pada surah Al-Asr ini adalah jika seseorang ingin beruntung falah, sebagaimana segmen dalam azan itu hayyang 'alal falah, mari menuju kemenangan, itu adalah hanya 3 ini. Dia maksimal amanu amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jika tidak, yang namanya kematian tak pernah datang. Memberi aba-aba, tak ada lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Dia akan datang secara tiba-tiba. Jangan pernah ada anak muda mengatakan melihat seorang kakek jalan, kakek itu tinggal 1 kalender lagi. Tiba-tiba belum sampai kakek itu 1 kalender, dia sudah duluan. Karena yang namanya Israel tak memandang apakah anak-anak, remaja, dewasa, ataupun orang tua. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, maka kita ingin mengatakan pada poin yang terakhir ini adalah nikmati, syukuri umur yang masih Allah berikan pada kita. Pertanyaan sederhana adalah, jika seandainya kita diponis dokter umurmu tinggal 1 jam lagi, lalu apa yang akan kita lakukan? Dipastikan kalau ada orang membawa mengatakan ada proyek yang harganya triliunan, kelola. Padahal waktunya 1 jam, dia pastikan dia tak akan mau lagi itu. Dan yang mengatakan aku akan sujud, mohon ampun, istighfar pada Allah dengan waktu 1 jam itu saja. Karena kita menganggap masih panjang umur kita, kita berkhayal, kata Imam Al-Ghazali. Siapa yang mengatakan tahun depan, 2 tahun akan datang, dia khayal, dia berkhayal. Karena sebenarnya tidak ada aba-aba bahwa dia akan panjang umurnya, masih panjang waktunya. Ini menjadi momentum penting. Maka sampai Quran mengatakan, menyebutkan lagi betapa waktu itu mulia, sampai disebut ada waktu-waktu mulia. Ada Ramadan, ada waktu istighfar, ada waktu-waktu yang dimuliakan Allah. Maka bagi kita, carilah, telitilah waktu yang mulia itu, manfaatkan sebaik mungkin, karena ketika kita jadikan itu sebagai momentum perbaikan diri, mengkaji diri, maka dia akan menjadi manusia terbaik. Orang yang terbaik, satu di antara kaul para ulama itu adalah dia banyak-banyak melihat kekurangan dirinya, selalu suuzon pada dirinya, berburuk sangka pada dirinya, dan banyak-banyak berbaik sangka pada orang lain selain dirinya. Jika itu dia lakukan, insya Allah maka waktu-waktunya akan terisi dengan kebaikan-kebaikan yang mudah-mudahan diterima Allah dan bermanfaat bagi orang-orang sekelilingnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.